ya harusnya penalti. Jadi terlihat, gue sampai ngulang-ngulang nih, memang ada tarikan. Jatuhnya memang terlambat, tapi itu tarikan jelas. Itu harusnya penalti, tapi wasit tidak melihat. Nah di sini, di kasus ini, gue juga tidak menyalahkan wasit 100%. Harusnya asisten wasit juga menolong atau memberikan masukan. Apakah wajar? Kalau sekali dua kali wajar, tapi kalau sering ya nggak wajar. Makanya ini komisi wasit harus bekerja keras untuk bisa memperbaiki kinerja wasit. Dan juga supporter juga harus lebih dewasa supaya tidak berantem. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, itu menjadi sebuah hal yang memang sangat penting dalam hidup. Kadang-kadang kita ingin tim kita menang, tapi apa yang terjadi di lapangan? Ada pengaruh wasit yang kurang adil, ada perkelahian supporter, ada A, ada B, ada C, ada banyak hal yang tentunya bisa mempengaruhi sebuah hasil pertandingan. Dan gue akan membahasnya dalam sebuah review pekan kedua dari BRI Liga 1 tahun 2023-2024. Ya. Yeah. Wow, ada 29 gol yang tercipta dalam 9 pertandingan. Dan juga ada 4 pertandingan yang penuh dengan kontroversi. Akibat ada keputusan tidak tepat dilakukan oleh wasit. Apakah wajar? Kalau sekali dua kali wajar. Tapi kalau sering ya nggak wajar. Makanya ini komisi wasit harus bekerja keras untuk bisa memperbaiki kinerja wasit. Dan juga supporter juga harus lebih dewasa supaya tidak berantem sendiri di stadion. Oke? Kita akan bahas dulu yang pertama nih. Mengenai pertanyaan pertama, yaitu gue akan bahas PSS Sleman menghadapi Persis Solo. Ini pertandingan tensinya sudah panas sejak awal. Hanya saja memang sayang banget ini banyak keputusan yang kurang tepat dari wasit Yudi Nur Cahya ya, ini versi gue. Sehingga banyak yang merasa dirugikan, banyak yang merasa diuntungkan. Tapi kalau melihat dari kinerja pelatih Mihail ini cukup bagus ya bagi PSS Sleman. Setelah di pertandingan pertama, PSS Sleman mampu mengalahkan Bali United di kandang Bali dengan skor 1-0. Mereka saat ini menempuh atau menjalani partai kandang pertama musim ini. Dan mereka menghadapi lawan yang tidak main-main, Persis Solo ya. Yang hadir dengan beberapa pemain bagus, Mesidoro, kemudian Sidibe, depannya Sananta. Di belakang gue lihat Jaime Rodriguez juga tampil sangat bagus sebagai pemain paling senior ya di lini belakang. Nah, yang terjadi adalah gol Ricky Cawor. Ini akibat kesalahan pemain belakang Persis Solo. Ada 3 pemain terlambat turun. Eki Taufik, kemudian Jaime di belakang dan juga Berdanca. Ini terlambat untuk turun. Dan Cawor berhasil menciptakan gol keduanya musim ini. Setelah itu gue rasa semua harus sepakat ya bahwa setelah gol yang terjadi PSS dalam kondisi tertekan. Mereka diserang terus dan akhirnya di penghujung laga babak pertama ada gol indah dari Fernando Rodriguez. Ini pemain yang pernah tampil di Mitra Kukar terus pindah ke Liga Malaysia kalau nggak salah dan balik lagi. Ini cukup bagus golnya. Dan membuat satu-satu di turun minum. Nah, di pertandingan ini gue melihat ada koreo Eagle Eye yang dilakukan oleh Brigata Kurvasud. Ini yang sangat menghibur ya. Salah satunya stadion yang paling kreatif menurut gue di Liga 1. Selalu ada aja koreo yang mereka tampilkan dan cukup bagus. Ini sangat-sangat menghibur. Dan penonton yang hadir pun meskipun tidak full, tapi 15.000 lebih ini membuat Sleman mendapatkan stimulus lebih bagi PSS ya. Dan gol dari Eki Taufik ini juga kesalahan pemain belakang Sleman. Ketika bola mantul jatuhnya di kaki Eki Taufik, tapi cerdas Eki Taufik tidak ke tiang jauh, ke tiang dekat. Gol kaki kiri ke tiang dekat dan berhasil menaklukkan penjaga gawang Pintus, penjaga gawang dari PS Sleman. Setelah tertinggal 1-2, di sini gue lihat Sleman baru nyerang gitu. Mihail memberikan sebuah perubahan strategi, memasukkan Esteban Vizcara, memasukkan Hoki Caraka, ini cukup berhasil. Dan terbukti, Wahyudi Hamisi dengan headingnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tapi yang menarik ada satu keputusan kontroversial di sini gue catat.
ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang Ryan Miziar kepada Yevhen Buskavili, harusnya penalti. Jadi terlihat, gue sampai ngulang-ngulang nih, memang ada tarikan. Jatuhnya memang terlambat, tapi itu tarikan jelas. Itu harusnya penalti, tapi wasit tidak melihat. Nah di sini, di kasus ini, gue juga tidak menyalahkan wasit 100%. Harusnya asisten wasit juga menolong atau memberikan masukan. Ini kejadiannya lebih dekat kepada asisten wasit. Asisten wasit terlihat jelas banget tuh. Harusnya dia bisa memberikan masukan untuk wasit utama, untuk bisa memberikan informasi itu penalti gitu. Tapi ternyata tidak ada call. Jadinya PSS merasa mereka harusnya dapat penalti, tapi tidak. Tapi hasil dua-dua ini menurut gua sangat fair ya untuk PSS dan juga Persis Solo yang bermain sangat bagus. Man of the match gua kasih CDB ya. CDB main bagus banget. Top. Tapi sayang banget di Persis ini sebenarnya mainnya bagus nih. Cuman jarak antara Ramadan Sananta, CDB dengan Messi Doro terlalu jauh. Jadi mudah saja bagi ruang-ruang, bagi lini tengah mereka dipotong oleh Kim Jeffrey sama Wahyudi Hamisi yang bermain sebagai defensive midfielder di kubu dari PSS. Tapi overall PSS bagus, 4 poin di 2 partai ini sebuah awal yang bagus untuk PSS Sleman. Mereka menang lawan Bali dan kemudian seri menghadapi Persis Solo. Jadi hasil 2-2, 4 gol tercipta. Dan kemenangan hasil seri ini atau comeback-nya PSS itu akibat mereka lebih sabar, build up serangan, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun dan berhasil melalui Wahyudi Hamisi. Oke, kita tinggalkan PSS Sleman. Kita masuk ke pertandingan berikutnya. Gue akan membahas mengenai Arema versus Persib Bandung. Ya, ini 3-3. 6 gol tercipta di Kapten Iwayan Dipta. Ini kontroversinya lebih parah lagi nih menurut gua nih. Ini pertandingannya diganggu dengan kepemimpinan wasit Aidil Azmi yang banyak banget blunder. Salah satunya adalah penalti pertama Arema. Harusnya pelanggaran itu terjadi Alberto kepada Gustavo. Tapi Gustavo itu di luar sebetulnya, ditarik baju di luar, jatuhnya di dalam. Tapi penalti gitu. Dan itu diulang-ulang terlihat jelas banget. Lagi-lagi di sini peran AW1. Terus AW1 memberikan informasi karena dia juga pasti dekat dengan kejadian. Tapi ternyata tidak ada call, ya sudah. Akhirnya yang terjadi adalah tetap diberikan penalti dan gol. Itu penalti pertama ya dari Arema di menit ke-17. Setelah gol pertama Gustavo, gol kedua Ciro, kemudian ini terjadi insiden itu. Gustavo-nya dilanggar tapi tetap penalti. Persib mampu menyambut kedudukan melalui David da Silva. Sehingga turun minum 2-2. Ini menarik banget. Persib kurangnya cuma satu menurut gua. Jadi Persib tuh depannya udah bagus ya. David da Silva, kemudian Beckham Putra, Ciro Alves, di tengahnya kuat ya, Klok sama Irianto. Hanya saja memang ketika Putu Gede dan Edo ini kerap maju, 3 di belakang ini kurang menurut gua. Kurang bagus, kurang kompak atau chemistry belum dapat. Satu, Alberto Rodriguez sama Nick Kuipers. Ini memang tidak mudah ya, biasa main 4 back sejajar, tiba-tiba main 3 back, ini tidak mudah. Nah ini peran dari Kuipers dan Alberto Rodriguez bersama satu ini yang membuat Persib harus kebobolan 4 gol ya, 4 gol dalam 2 pertandingan. Jadi ini sebuah titik lemah yang harus dibenahi. Padahal kalau melihat dari tengah ke depannya sih Persib bagus. Jadi kasihan Teja nih, Teja kerja keras karena memang koordinasi di depannya kurang berjalan dengan baik. Gustavo 3 gol, 2 penalti. Jadi Arema nih juga aneh juga menurut gua ini. Di pertandingan kali ini banyak diuntungkan oleh wasit ya. Dan 2 gol Ciro, 2 assist dari Beckham Putra membuat Beckham semakin matang nih, mendapatkan kesempatan menit bermain oleh Luis Mia. Dirinya memberikan yang terbaik sehingga bisa terus menjadi pemain inti untuk Persib Bandung. Dan persaingan cukup ketat ya. Hengkangnya Ricky Kamboya tampaknya nggak masalah ya buat gue ya. Jadi hanya saja masalah Persib itu ketika harus rotasi. Nah di rotasi ini jarang sekali Luis Mia memberikan kesempatan menit bermain untuk pemain di bench. Atau karena baru pekan kedua ya, gue nggak tahu.
Tapi di situ pasti masih ada Resaldi, masih ada Fred Sputuan, Esra Walian, Iqbal Nevo, Kakang, ada Deddy Kusnandar, Febri, banyak banget. Febri malah jarang dikasih kesempatan ya musim ini. Oke, Persib di pertandingan kali ini tentunya menjadi tim yang dirugikan ya setelah bermain imbang 1-1 menghadapi Madura. Kali ini mereka seri lagi, jadi 2 kali pertandingan, 2 kali seri. Sedangkan untuk Arema setelah dikalahkan oleh Dewa United di partai pertama, mereka meraih 1 poin pertama di kandang. Bahkan ini lucu juga nih, Ferry Paulus mengatakan bahwa Arema udah bisa kembali ke main di Malang. Kalau Kanjuruhan sudah siap, sudah selesai katanya. Tapi menurut gua 135 nyawa masih membekas ya. Ya kita lihat nantilah. Ini memang terlalu banyak teman di LIB jadinya banyak. Ya bolehlah gitu. Jadi ya begitulah. Oke, kita lanjut ke Persebaya versus Barito Putra. Persebaya Barito Putra ini salah satu pertandingan terbaik Liga 1 pekan ini versi Tio Nugroho. Kenapa? Karena memang ini Coach Rahmat sama Coach Aji memberikan yang terbaik. Main terbuka, seru. Hanya saja memang ada lagi-lagi wasit Thorik Alkatiri yang menurut gue terbaik membuat satu keputusan yang mungkin tidak bisa diterima oleh Persebaya, oleh bonek. Ya kadang-kadang gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah nggak, tidak ada yang sempurna. Tapi ini dalam sepak bola kali ini Thorik dianggap membuat sebuah blunder ketika tidak memberikan penalti ketika Song Uyong ditarik oleh salah satu pemain Barito dalam kotak penalti. Harusnya penalti. Jadi itu menurut banyak pihak katanya penalti. Pas gue lihat iya sih tarikan jelas banget dan tidak terlihat. Itu Persebaya dirugikan. Bahkan sampai CEO Persebaya langsung menelpon Pak Erick Thohir sebagai ketua komite wasit. Saking kecewanya. Semoga ini bisa segera dibenahi ya. Ya mumpung masih pekan kedua, jadi masih bisa membenahi lah. Terus kemudian gue lihat di 2 gol indah ya, ini dari Murilo dan juga Bruno Moreira. Murilo di kubu dari Barito, Bruno Moreira di kubu Persebaya. Seharusnya pemain asing ini seperti ini. Skillnya bagus, ngangkat tim, cetak gol, dibayar mahal. Ya begini harusnya pemain asing. Jadi jangan pemain abal-abal pemain asingnya. Kalau pemain asingnya seperti Murilo dan Bruno Moreira, ini Liga 1 cepat naik gitu. Cepat upgrade-nya terasa gitu. Dan ya seperti gue bilang, ini awal yang sangat bagus bagi Persebaya. Persebaya di pertandingan pertama mengalahkan Persis Solo dengan skor 3-2. Kali ini mereka sayang sekali mereka hanya bermain imbang 1-1 menghadapi Barito. Barito ini tidak bisa dipandang sebelah mata, teman-teman. Karena di pertandingan pertama mengalahkan Persita dengan skor 2-0. Kali ini mereka mampu bermain imbang 1-1 di Gelora Bung Tomo. Menahan Persebaya, ini top. Jadi kekuatan dari Barito musim ini lini belakang mereka Demurga sama Renan Alves bagus ya. Terus ada Kava bagus di kanan. Nah di tengah itu pemain senior nih, Bayu Pradana sama Hasim Kipu. Nah ini yang menjadi tokoh sentral ya, dari Skipora juga. Dan di depannya ada Gustavo Tocantins dan juga Murilo. Ini yang spesial. Kalau kurang istimewa ya. Pemain tengah dari Filipina ini kurang istimewa. Menurut gue biasa aja. Tapi Murilo ini yang luar biasa. Jadi kita akan melihat kiprah dari Barito seperti apa nih. Sudah 2 pertandingan mereka belum kalah loh. Alright, kita masuk ke pertandingan berikutnya. PSM menghadapi Dewa United. Aduh, ini sayang sekali ya. PSM juara bertahan diganggu dengan insiden yang memalukan menurut gua. Supporter PSM dengan supporter PSM, kelompok supporter PSM dengan kelompok supporter PSM berantem ketika half time. Dan tuh terlihat banget di TV gitu. Mereka aur-auran lah gitu. Bahkan ada 4 yang luka. Gitu. Ya ini harusnya dengan kelompok supporter lain aja tabu, nggak boleh berantem. Ini malah kelompok sendiri gitu. Ini harusnya segera ya. Menurut gua sebaiknya ini ditindak tegas ya. Jadi yang ricuh di dalam stadion, jangan masuk stadion lagi. Di ban, nggak boleh masuk stadion selama setahun misalnya gitu. Harus tegas dan supporter harus konsolidasi meskipun membela satu tim dengan kostum yang berbeda, dengan nama yang berbeda, tapi kan tetap tujuannya sama, mendukung timnya, tim kesayangan, jangan berantem gitu.
Semoga cepat selesai ya. Ini dampaknya negatif nih kalau sampai berkelanjutan. Bisa dipotong apa poinnya, pengurangan poin kata Pak Erik, kalau ada supporter yang berantem dikurangi poin. Kalaupun tegas, ada beberapa pertandingan yang ada ribut, dipotong aja pengurangan poin, sehingga itu akan menimbulkan efek jerah bagi kedepannya. Dan harus tegas karena peraturan ini sempat diucapkan oleh Erick Thohir ya, jadi harusnya dilakukan gitu. Nah di sini PSM percaya diri bermain di lawan Dewa United, tapi Dewanya bermain bagus. Dewa ini musim ini jauh lebih bagus dibandingin tahun lalu. Mereka sangat-sangat siap. Alex, pemain asingnya bagus. Kolovos, pemain tengahnya bagus asingnya. Nah di belakang juga Mitrevski tampil bagus, termasuk penjaga Bang Steven, penjaga Bang Bule ya. Jadi pelatih Olde Rincaring ini membawa materi pemain yang bagus. Mereka bisa mengangkat performa tim. Dan kalau melihat dari pemain lokalnya, bisa dibilang Adi Setiawan di tengah, terus Egy Maulana Fikri ya. Depan ada mantan PSM, Manan. Ada juga di sana Zainuri, mantan pemain Persela ya. Untuk 2 pertandingan awal, Dewa mengalahkan Arema 1-0, mengalahkan PSM 2-1. Jadi mereka 2 kemenangan di 2 partai awal. Jadi kunci kemenangan dari Dewa United adalah mereka sangat bagus di duet antara Kolovos dan juga Alex ya. Dan ada kartu merah dari Erwin Gutawa ini yang nggak penting banget sebenarnya, membuat PSM bermain dengan 10 pemain, setelah itu berkebobolan. Jadi perkelahian antar supporter, sesama supporter PSM dan juga kartu merah Erwin Gutawa ini yang mencoreng pertandingan di Parepare. Termasuk gue lihat stadion sepi, sepertinya ada kenaikan dari tiket yang belum disepakati oleh supporter, sehingga udah jauh-jauh dari mereka malas gitu, udah jauh-jauh dari Makassar ke Parepare, tiketnya naik, gitu. Mahal gitu, sehingga fasilitas pun katanya belum bagus, jadi mereka nggak worth it bayar segitu gitu. Ya, semoga cepat selesai ini. Pak CEO Sadikin Aksa bisa ngobrol-ngobrol sama supporter, cari solusi, karena ini masih panjang. Karena biar bagaimanapun PSM butuh supporter di stadion. Kalau enggak, susah mempertahankan gelar. Gue bilang PSM ini sudah mulai terbaca karena apa? Mereka tidak terlalu banyak perubahan strategi. Sedangkan tim-tim lawannya sudah mulai berbenah, menambah, dan merombak materi. Kunci satu, kalau non-teknis ini bisa diredam, bisa diselesaikan. PSM ini masalahnya bukan teknis, non-teknis. Kalau non-teknisnya bisa diredam, bisa diselesaikan, gue rasa mereka akan bangkit di partai ketiga. Karena gue lihat Yuran, Fernandes, Lejam Pluim, kemudian Nambu, Everton, itu pemain-pemain asing yang bagus ya, yang sudah tahu karakter sepak bola Indonesia, sudah bermain bersama, chemistry sudah ada, hanya saja memang belum beruntung aja dalam 2 pertandingan awal. Seri 0-0 menghadapi Persija, setelah itu mereka kalah di kandang menghadapi Dewa United. Ini mencoreng nama tuan rumah, nama juara bertahan. Tapi masih panjang. Jadi semoga saja cepat bangun, cepat bangkit PSM. Kemudian pertandingan berikutnya Persikabo, Persija Jakarta. Persija kembali gagal menang setelah 1-1 menghadapi PSM. Persija harus 0-0 menghadapi Persikabo. Kenapa? Karena memang Persija ini masalahnya di lini depan. Tidak seperti musim lalu. Musim ini Simic nembak burung. Malah jadi meme yang lucu-lucu ya. Bolanya gitu nembak ke atas gitu. Dan menurut pendapat gue tuh Marco Simic sudah tidak setajam dulu lah gitu. Dan materi Persija ini materinya lokal banget gitu. Cuma 2 pemain asing kalau nggak salah ya, dari Rio Matsumura dan juga Marco Simic. Sisanya pemain-pemain lokal. Meskipun pemain tim nasional, tapi sekarang lawan-lawan sudah pakai pemain asing gitu. Bahkan 5 pemain asing. Persija hanya 2. Dan Rio seperti bekerja keras sendiri sebagai pemain jangkar, ngobrak-ngabrik. Rico Simanjuntak sudah tidak selincah dulu. Beruntung mereka memiliki lini belakang yang cukup bagus dan Andri Tani. Beruntung mereka memiliki Andri Tani, pemimpin di belakang. Andri Tani bisa menjadi mentor untuk Ferrari, Rizky Ridho, Hansa Muyama, Firza Andika, di kanannya Rio Fahmi. Ini 5 pemain ini top loh. Top, versi lokal top.
Belum di tengahnya ada Sahrian Abimanyu. Kalau lagi on fire bagus ya. Terus belum lagi cadangan mereka memiliki Witan. Sayangnya Witan belum kembali ke performa terbaik Witan ya. Jauh lah masih. Semoga Witan cepat bangkit. Ada Niko, kemudian Aji Kusuma. Sayang sekali. Mereka nggak beruntung. Tapi lagi-lagi Persija kalau gini-gini aja susah untuk masuk untuk menjadi juara atau 4 besar berat. Mereka harus punya pemain asing yang bagus. Lini tengah harus ada pemain asing dan lini belakang harus ada pemain asing. Menurut gua ada penurunan kekuatan kedalaman skuad dibanding musim lalu. Jadi wajar jika mereka belum menang dan baru menciptakan 1 gol ya waktu lawan PSM. Itu gol dari Rio dari jarak jauh. Nah, kemudian Persikabo. Nah, Persikabo kayak 0-0 ya Persija ya. Oke, gue membahas pertandingan terakhir yaitu Bayangkara FC menghadapi Rans Nusantara. Bayangkara Presisi Indonesia FC menghadapi Rans Nusantara FC. Ini 2 tim yang tidak punya supporter. 2 tim yang supporter sedikit ya. Harusnya sih kalau supporternya banyak bagus nih. Jadi tambah semangat mainnya. Ini ada beberapa wasit ya. Lagi-lagi. Ini wasit Ruhendi banyak melakukan blunder. Salah satunya adalah ketika diving. Ini diving tapi dikasih penalti nih. Nah ini waktu terjadi penalti di menit ke-36. Ini diving. Tapi wasit melihat sebagai penalti di call penalti. Sempat protes tapi ya sudah. Itu diving penalti 1. Terus gol. Kemudian Krislan mampu menciptakan gol cepat di awal babak kedua. 1-1. Nah salah satu ada gol dari Tavinho di menit ke-74 ya. Tavinho berhasil membuat Rans unggul. Tapi sayangnya ada satu kejadian ketika gol Dendi Sulistiawan. Ini golnya bersih. Bagus banget. Umpan terobosan bersih, onside, gol. Dianulir. Gua nggak tahu deh. Ini di mana keputusan yang blunder lagi dari wasit dan juga AW yang tidak membantu. Asisten wasit tidak membantu. Tidak memberikan solusi atau masukan. Jadinya ya udah. Dimenangkan oleh Rans FC dan ini menjadi kemenangan yang berturut-turut ya. Rans pekan pertama mengalahkan Persikabo 2-1, kali ini mereka mampu mengalahkan Bayangkara dengan skor 2-1. Rans langsung naik ke posisi puncak mendampingi Dewa United dengan poin bersih. Jadi 2 tim 2 kali main 2 kali menang. 2 tim promosi tahun lalu ya berhasil menjadi pemuncak klasemen saat ini. Dan terlepas dari kepemimpinan wasit yang tidak tepat atau tidak memberikan gol sah untuk Dendi, gue melihat bahwa Eduardo Almeida, ini pelatih dari Portugal ini, memberikan satu dampak yang signifikan untuk permainan dari Rans. Itu satu. Kedua, Hamka Hamzah hadir sebagai manajer player. Ini juga penting. Ini pemain senior ini, setahu gue, punya kepemimpinan yang bagus di luar dan dalam lapangan. Attitude-nya juga bagus. Ketiga, sepertinya pembelian pemain dari Rans ini tepat. Pemain asingnya tepat. Jadinya mampu mengangkat performa. Meskipun yang gue telusuri persiapan Rans ini nggak banyak guys. Akhirnya mereka memutuskan bermain di Jogja. Hanya beberapa pemain senior yang mereka miliki seperti Erwin Ramdhani, kemudian Antoni Putronugroho, Merkus Merauje, Taufik Hidayat, terus Paulus Sitanggang. Ini bukan nama-nama nomor 1 gitu. Bukan nama-nama yang top kelas gitu. Tapi mereka mampu berbaur bersama dengan pemain asing dan jadi. Tim ini cukup solid. Kita akan melihat sejauh mana konsisten. Nah ini konsisten atau enggak nih. Kalau misalnya konsisten bagus. Kita akan lihat Rans ya. Berkiprah lagi. Itu dari gua di review pekan kedua, ada beberapa catatan seperti wasit ya. Ini wasit, kinerja wasit, asisten wasit ini harus segera dibenahi oleh komite wasit. Harus. Jangan lihat nama besar atau bukan. Semua wasit kita harus pukul rata sama ya. Dan ada isu bahwa ada kecurangan dalam seleksi wasit. Semoga nggak benar ya. Kalau itu benar, wah kacau sih. Karena wasit itu salah satu ornamen penting dalam sebuah pertandingan untuk fair play. Kemudian masih ada es botop ya,
situs judi apapun itulah, nggak usah ditambah net atau .co.id, tetap aja itu situs judi Spotop, semua orang tahu. Gue dulu main soalnya. Terus ada LED perimeter stadion, tolong ini harus konsisten ya. Jadi jangan karena ada backingannya atau aduh nggak enak, nggak boleh, itu tetap judi ilegal, kecuali dilegalkan oleh pemerintah ya, itu boleh gitu Spotop. Kemudian ada kualitas tayangan juga tidak sama. Di stadion A, stadion B, stadion C bagus. Di stadion D, stadion E kok nggak bagus? Keterangan atau silau atau seperti apa ini jadi koreksi. Jadi kamera goyang atau apa. Ini produksi juga harus ditingkatkan ya. Semoga KKB bisa segera meningkatkan kualitas produksi. Kasihan dong pemegang TV hak siar sudah beli mahal-mahal tapi kualitasnya kayak gitu. Nah lagi-lagi kalau memang bisa penyelenggara atau yang produksi itu juga dilelang, jadi benar-benar yang terbaik yang akan pegang gitu. Karena kasihan banget nih, TV udah bayar mahal-mahal untuk beli rights tapi kualitas tayangannya kurang gitu. Oke, itu masukan dari gua, opini mengenai liga terbaik di dunia. Liga terbaik di Indonesia, liga kesayangan kita semua. Semoga makin terus berkembang, semakin bagus ya, meskipun banyak kekurangan tapi kan namanya proses. Tapi kalau sampai 7 pekan, 8 pekan gini-gini aja berarti nggak bener nih, harus dibenahi. Oke, semoga PSSI jangan bosan-bosan berbenah untuk sepak bola nasional. Begitulah kira-kira, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tio Nugroho, sign out.